Selamat pagi Pak Tarma dan teman-teman semua. Uh, Kami dari kelompok 12 akan memaparkan presentasi yang berjudul Family Policies and Child Wellbeing and Effects of Work Family Policies on Parenthood and Wellbeing. Kami dari kelompok 12, saya sendiri Dia Salsabila dan rekan saya. Tabita. Oke. Nah, jadi materi ini tuh menjelaskan bagaimana kebijakan negara yang berhubungan dan keluarga ternyata punya dampak yang besar terhadap kesejahteraan anak dan juga kesejahteraan orang tua. Jadi yang pertama kita masuk ke konteks dasarnya yaitu kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kesejahteraan anak menjadi fokus penting dalam kebijakan sosial. Setelah adanya Convention on the Rights of the Child pada tahun 1990, anak dia akhirnya diakui bukan hanya sebagai anggota keluarga, tapi sebagai individu yang punya hak dan kebutuhan sendiri. Engster dan Sota menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan utama yang menentukan kualitas hidup anak, sehingga kebijakan publik harus mendukung keluarga agar anak bisa berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya ada konsep dan indikator kesejahteraan anak. Nah, kesejahteraan anak bersifat multidimensi, yang dimana meliputi kondisi material, yaitu seperti kebutuhan dasar atau kemiskinan. Selanjutnya juga ada kesehatan. Selanjutnya ada pendidikan, perilaku, dan lingkungan sosial, hingga dimensi subjektif seperti kebahagiaan dan kualitas hubungan sosial. Data internasional seperti PISA, TIMSS, dan HBSC sering dipakai untuk mengukur kondisi ini. Namun masih ada kekurangan karena banyak indikator belum memasukkan aspek penting seperti kekerasan dan pengabaian anak. Negara-negara Nordik menjadi contoh yang sering disebut karena mereka memiliki kebijakan keluarga yang komprehensif dan hasilnya sangat positif terhadap anak. Selanjutnya ada kebijakan keluarga dan dukungan sosial. Yang pertama, ada tiga kebijakan utama yang paling berpengaruh. Yang pertama, tunjangan anak atau subsidi pajak keluarga, yaitu hal ini berguna untuk mengurangi beban ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada cuti melahirkan dan cuti orang tua berbayar, gunanya untuk memperkuat ikatan orang tua tua dan anak dan membantu keseimbangan kerja. Yang ketiga ada pendidikan anak usia dini, yaitu untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial. Selain itu, dukungan sosial seperti pelatihan pengasuhan, konseling keluarga, dan fasilitas parenting meningkatkan kesehatan emosional anak. Selanjutnya, negara dengan sistem kesejahteraan universal, misalnya Skandi, eh, Skandinavia, itu dia merupakan contoh menjadi hasil yang terbaik bagi anak. Terus selanjutnya ada pendekatan pasar bebas, yaitu untuk kesenjangan lebih tinggi, itu contohnya ada di Amerika Serikat. Selanjutnya ada hubungan antara kesejahteraan objektif dan subjektif saling berpengaruh namun tidak langsung. Selanjutnya ada bantuan finansial, yaitu perlunya disertai peningkatan interaksi keluarga dan lingkungan sosial. Tantangannya itu masih dominannya indikator berbasis nilai barat dan kurangnya data longitudinal. Yang terakhir, kebijakan keluarga juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Selanjutnya kesimpulannya, kebijakan publik mempengaruhi kesejahteraan anak dan orang tua secara simultan. Dukungan berupa tunjangan anak, cuti berbayar, pendidikan usia dini, penitipan anak terjangkau sangat efektif. Negara dengan kebijakan yang kuat, maka kesenjangan kesejahteraan antara orang tua dan orang tua mengecil. Siklus kesejahteraan yaitu orang tua yang bahagia, maka anak akan sejahtera dan keluarga akan stabil. Rekomendasi di masa depan, perluasan riset di negara berkembang, kemudian juga ada indikator indikator kesejahteraan lebih komprehensif, termasuk kekerasan dan pengabaian, dan pendekatan holistik yang memperkuat seluruh unit keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah effects of work family policies on parenthood and well-being. Boleh di next. Berikut itu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Bank sentral menentukan jumlah minimal uang yang harus disimpan di bank komersial sebagai cadangan. Dengan menaikkan atau menurunkan cadangan wajib minimum, bank sentral bisa mengendalikan jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat. Eh, Selanjutnya ada kebijakan diskonto. Bank sentral memberikan pinjaman kepada bank komersial dengan tingkat suku bunga tertentu. Tingkat suku bunga diskonto ini dapat memengaruhi suku bunga yang diberlakukan bank komersial kepada nasabahnya. Boleh di next. Eh, Berikut dampak kebijakan moneter terhadap inflasi. Itu kebijakan moneter yang tepat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dampak kebijakan moneter terhadap investasi dan konsumsi yaitu penurunan suku bunga dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, sedangkan kebalikannya kenaikan suku bunga dapat menekannya. Eh, Selanjutnya dampak kebijakan moneter terhadap nilai tukar, itu suku bunga yang lebih tinggi dapat memperkuat nilai tukar mata uang. Sementara suku bunga yang lebih rendah bisa melemahkannya. Selanjutnya, pengertian kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal pengeluaran dan pendapatan, dalam konteks ini pajak untuk memengaruhi perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Tujuan kebijakan fiskal diantaranya yaitu menstabilkan perekonomian, mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran di sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk memengaruhi perekonomian. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara pengurangan pengeluaran membantu mengendalikan inflasi. Selanjutnya ada subsidi dan bantuan sosial. Pemberian subsidi atau bansos adalah instrumen fiskal yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi yang kurang mampu. Jenis kebijakan fiskal yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan atau menurunkan pajak. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan khususnya saat perekonomian sedang melambat atau resesi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menurunkan inflasi dan mencegah perekonomian overheating. Dampak terhadap dampak dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sebaliknya kebijakan kontraktif dapat menurunkannya. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kebijakan fiskal yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan redistribusi pendapatan dan subsidi. Dan dampak terhadap inflasi yaitu kebijakan fiskal kontraktif dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Eh, Kebijakan keluarga
pekerjaan dan kesejahteraan orang tua. Eh, Defisit kesejahteraan orang tua di banyak negara industri menunjukkan defisit kesejahteraan emosional dibandingkan non orang tua karena biaya finansial langsung dan biaya peluang pengasuhan untuk orang tua. Peran kebijakan keluarga pekerjaan yang kuat dirancang untuk mengurangi konflik dan beban keluarga pekerjaan, menghilangkan sumber utama defisit kesejahteraan yang tadi. Selanjutnya, pemeriksaan kebijakan publik spesifik lebih menerangi konteks mana yang meringankan kesenjangan kesejahteraan antara orang tua dan non orang tua di negara OECD. Selanjutnya adalah tipologi rezim kesejahteraan dan orang tua. Di negara sosial demokrat seperti Skandinavia, orientasi kebijakan utamanya itu perawatan anak luas, akomodasi tempat kerja, yang tujuannya mengurangi biaya pengasuhan. Efek pada kesejahteraan orang tuanya itu defisit kesejahteraan menjadi kecil, wanita paling sedikit menderita akibat melahirkan. Untuk negara konservatif seperti Jerman, orientasi kebijakan utamanya itu mendukung model keluarga pencari nafkah laki-laki atau ibu rumah tangga. Efek pada kesejahteraan orang tua kurang bahagia karena banyak wanita yang menderita. Untuk negara liberal seperti Amerika Serikat, orientasi kebijakan utamanya sedikit dukungan kebijakan. Orang tua mengandalkan sumber daya pribadi. Eh, Lebih bergantung pada diri sendiri daripada kebijakan. Efeknya pada kesejahteraan orang tua memiliki hukuman kesejahteraan subjektif terbesar untuk pengasuhan di antara 22 negara OECD. Kebijakan meringankan biaya waktu dan finansial. Yang pertama, meringankan biaya waktu itu ada cuti berbayar, cuti seperti cuti orang tua, cuti melahirkan, dan cuti sakit yang dibayar. Dampaknya membalikan dampak negatif pengasuhan terhadap kebahagiaan dan fleksibilitas jadwal kerja, kemampuan mengatur waktu mulai atau berakhir, mengambil waktu luang pribadi, dan menolak lembur. Hal ini dapat mengurangi stres dan membuat kombinasi kerja pengasuhan lebih kompatibel. Yang kedua, meringankan biaya finansial, seperti perawatan anak, kebijakan yang menurunkan biaya perawatan anak rata-rata. Dampaknya eh, potensi besar untuk meningkatkan kebahagiaan orang tua, mengurangi ketegangan finansial dan tingkat kemiskinan, terutama bagi ibu tunggal atau janda. Selanjutnya ada tunjangan anak, yaitu manfaat tunai yang dibayarkan langsung. Dampak terhadap kesejahteraan orang tua cenderung lebih kecil karena jumlahnya yang relatif lebih rendah. Selanjutnya kebijakan meringankan stres psikososial. Eh, yang pertama, dampak waktu istirahat. Semua kebijakan yang memberi waktu istirahat seperti cuti atau fleksibilitas membantu mengurangi stres dan kekhawatiran orang tua. Dan selanjutnya kualitas perawatan anak seperti perawatan anak ketersediaan perawatan anak berkualitas tinggi dan terjangkau, meningkatkan rasa keseimbangan kerja, kehidupan, dan kepuasan ibu atau orang tua. Kualitas perawatan anak yang dipilih berdasarkan persepsi kualitas bukan hanya terkait biaya atau lokasi, itu berhubungan dengan gejala depresi yang lebih rendah pada ibu. Selanjutnya, cuti melahirkan berbayar berhubungan positif berpengaruh dengan kebahagiaan orang tua, memperkuat ikatan orang tua dan anak, dan meminimalkan biaya pekerjaan jangka panjang. Selanjutnya kebijakan terintegrasi, yaitu definisi CPI, Indeks Kebijakan Komprehensif, itu menggabungkan fleksibilitas kerja, cuti berbayar, seperti liburan dan sakit, serta cuti orang tua berbayar yang tersedia bagi ibu.
hasil studinya, negara CPI tinggi memiliki efek positif bersih dari pengasuhan terhadap kebahagiaan. Sementara negara CPI rendah menunjukkan defisit kebahagiaan orang tua dibandingkan dengan non-orang tua. Kesimpulannya, kebijakan menentukan keseimbangan biaya dan imbalan pengasuhan yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan antar negara. Nah, manfaat universalnya kebijakan keluarga pekerjaan yang kuat tidak hanya meningkatkan kebahagiaan orang tua, tapi juga meningkatkan tingkat kebahagiaan untuk populasi umum, baik orang tua ataupun yang non orang tua. Dilema kebijakannya keadilan distribusi biaya. Eh, Pemangku kebijakan harus memperhatikan keadilan distribusi biaya pengasuhan antara orang tua, pemberi kerja, dan negara. Selanjutnya ada risiko redistribusi kebahagiaan, seperti bagaimana meningkatkan dukungan untuk pengasuhan tanpa merugikan orang lain, misalnya eh, lajang, orang yang lajang, ataupun non-orang tua. Meskipun data CPI menunjukkan peningkatan kebahagiaan bagi semua. Selanjutnya, fokus masa depan. Penelitian harus berfokus pada kombinasi kebijakan yang kebijakan domestik eh menghasilkan tingkat kebahagiaan domestik bruto atau gross domestic happiness tertinggi dalam keluarga. Eh, Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.